Di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Merapi, hiduplah sepasang suami istri, Dharma dan Sari. Mereka telah lama mendambakan anak, dan setelah bertahun-tahun menanti, akhirnya Sari mengandung. Namun, kehamilannya terasa aneh. Sari sering bermimpi buruk tentang sosok bayangan hitam yang mengintai dari kejauhan. Dan setiap kali dia terbangun, tubuhnya terasa dingin, seperti disentuh oleh sesuatu yang bukan manusia. Pada malam kelahiran, hujan deras mengguyur desa. Angin bertiup kencang, dan langit gelap sesekali diterangi kilatan petir. Warga desa berlarian keluar rumah ketika suara gemuruh terdengar dari arah Gunung Merapi. Gunung itu menunjukkan tanda-tanda akan meletus. Namun, di tengah kekacauan itu, di dalam rumah kayu sederhana milik Dharma, Sari berjuang melahirkan anaknya dengan bantuan seorang dukun beranak tua bernama Mbok Ranti. Ini bukan kelahiran biasa, gumam Mbok Ranti saat melihat perut Sari yang bergerak dengan cara yang tidak wajar. Dengan jeritan panjang, Sari akhirnya melahirkan anak pertama. Bayi laki-laki itu menangis keras. Suaranya nyaring, menembus angin badai di luar. Namun, yang membuat Mbok Ranti terkejut adalah bayi kedua yang menyusul keluar. Bayi perempuan ini lahir dalam keadaan diam. Tubuhnya pucat seperti mayat, dan matanya tidak langsung terbuka. Tiba-tiba, gempa kecil mengguncang rumah itu. Dari kejauhan, terdengar suara ledakan besar. Gunung Merapi meletus, langit berubah merah darah, dan awan panas mulai turun dari puncak gunung. Warga desa berteriak panik, tetapi di dalam rumah Dharma, ketegangan lain terjadi. Ketika Sari dengan tangan gemetar mencoba menyentuh bayi perempuannya, mata bayi itu tiba-tiba terbuka. Matanya tidak seperti mata bayi biasa. Mereka hitam legam, tanpa bagian putih sama sekali. Bayi itu tidak menangis, tetapi bibirnya membentuk senyuman kecil yang menyeramkan. Mbok Ranti mundur dengan wajah ketakutan. "Anak ini, dia bukan manusia biasa," bisiknya. Di luar, lahar mulai mengalir turun, membakar apa saja di jalannya. Warga berlarian menyelamatkan diri, tetapi anehnya, rumah Dharma tetap berdiri kokoh, seolah dilindungi oleh sesuatu. Dharma yang masih bingung dengan apa yang terjadi hanya bisa menatap kedua anaknya. Dia tidak tahu bahwa malam ini bukan hanya kelahiran biasa, tetapi awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sebuah takdir gelap yang akan menghantui keluarga mereka dan seluruh desa. Sejak malam kelahiran anak kembar itu, desa mulai mengalami kejadian aneh. Gunung Merapi masih terus bergemuruh, tetapi seolah-olah ada kekuatan yang menahan letusannya agar tidak benar-benar menghancurkan desa. Sementara itu, bayi perempuan yang diberi nama Rahayu tetap menunjukkan keanehan. Berbeda dengan saudara kembarnya, Raga, yang tumbuh seperti bayi normal, Rahayu jarang menangis, jarang tidur, dan sering menatap keluar jendela, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Mbok Ranti, sang dukun beranak, sering datang mengunjungi rumah Dharma. Dia tampak gelisah setiap kali melihat Rahayu. Suatu hari, dia menarik Dharma ke sudut rumah dan berbisik, "Anak perempuanmu, dia membawa sesuatu dari gunung. Aku bisa merasakannya. Kau harus berhati-hati." Dharma tidak ingin percaya hal itu. Baginya, Rahayu tetap anaknya, sama seperti Raga. Tapi semakin hari, semakin banyak keanehan yang terjadi. Suatu malam, Sari terbangun karena mendengar suara cekikikan kecil dari dalam kamar bayi. Dia berpikir, itu suara Raga atau Rahayu. Tetapi ketika dia masuk, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Rahayu sedang duduk di dalam boks bayi, menatap ke arah sudut ruangan yang gelap sambil tersenyum. "Rahayu, Rahayu." Sari memanggil pelan, tetapi anaknya tidak menoleh. Ketika Sari mendekat, dia merasakan udara di dalam ruangan menjadi sangat dingin. Tubuhnya merinding, dan di sudut ruangan,
dia melihat sesuatu. Bayangan hitam berdiri diam dengan mata merah menyala. Sari menjerit. Dharma berlari masuk, tetapi saat dia menyalakan lampu, bayangan itu lenyap. Yang tersisa hanyalah Rahayu, masih duduk dengan ekspresi aneh di wajahnya. Setelah kejadian itu, Sari menjadi semakin takut. Dia mulai sering bermimpi buruk. Mimpi tentang sosok wanita berpakaian hitam yang turun dari gunung membawa bayi dalam gendongannya. Wanita itu akan menatapnya dan berkata, "Anak itu milikku." Sebelum menghilang dalam kabut, tak hanya di rumah Dharma, warga desa pun mulai mengalami kejadian mistis. Ternak mati tanpa sebab. Suara tangisan terdengar dari hutan di malam hari, dan beberapa orang mengaku melihat sosok hitam bertubuh tinggi berdiri di tepi desa, mengawasi mereka dari kejauhan. Mbok Ranti akhirnya datang membawa kabar buruk. Aku sudah bertanya pada orang-orang tua di desa sebelah. Ada legenda lama tentang anak-anak dari gunung. Mereka yang lahir saat gunung hendak meletus. Bisa jadi bukan anak biasa. Dharma mulai merasakan ketakutan merayap di hatinya. Maksudmu, Rahayu bukan anak manusia? Mbok Ranti menatapnya dengan serius. Bukan sepenuhnya manusia, ujar Mbok Ranti. Di luar rumah, angin malam berhembus kencang. Gunung Merapi bergemuruh pelan, seolah tertawa atau mungkin menunggu sesuatu. Malam semakin larut di desa kecil di lereng Gunung Merapi. Suasana yang biasanya tenang kini terasa mencekam. Sejak Rahayu lahir, desas-desus tentang anak dari gunung mulai menyebar di antara warga desa. Beberapa orang mulai takut, bahkan ada yang diam-diam berbisik bahwa keluarga Dharma membawa kutukan bagi desa mereka. Dharma sendiri masih mencoba menepis segala ketakutan itu. Dia adalah seorang ayah yang mencintai kedua anaknya, tak peduli apapun yang dikatakan orang. Namun, semakin dia mencoba menyangkal, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi. Suatu malam, ketika semua orang tertidur, Dharma terbangun karena mendengar suara berderak dari luar rumah. Dia mengintip dari celah jendela dan melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di halaman rumahnya berdiri seorang wanita berambut panjang, mengenakan kain hitam, dengan mata kosong menatap ke arah rumah. Dharma menggosok matanya, berpikir mungkin dia sedang bermimpi. Namun, ketika dia membuka mata lagi, wanita itu sudah berada lebih dekat, hanya beberapa langkah dari pintu rumahnya. Jantungnya berdegup kencang. Dia segera berlari ke kamar, mengecek keadaan Sari dan anak-anaknya. Rahayu dan Raga masih tertidur dalam boks mereka. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Rahayu tersenyum dalam tidurnya, seolah mengetahui sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh ayahnya. Dharma kembali ke ruang tamu, berusaha mengintip keluar. Wanita itu sudah tidak ada. Tapi, sebelum Dharma bisa merasa lega, suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Dharma menahan napas. Dia tahu tak mungkin ada orang yang datang ke rumahnya tengah malam begini. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Dharma menelan ludah, mengumpulkan keberanian untuk membuka pintu. Namun, sebelum dia sempat menyentuh gagangnya, angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat pintu berderak sendiri. Di luar, tak ada siapapun. Yang ada hanyalah jejak kaki basah yang mengarah ke dalam rumahnya. Dharma membalikkan badan dengan panik, dan di tengah ruangan berdiri Rahayu yang seharusnya masih tertidur di kamar. Gadis kecil itu menatapnya dengan mata hitam legam, lalu berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Dia datang, ayah." Dharma terpaku, bulu kuduknya meremang. Di kejauhan, Gunung Merapi kembali bergemuruh. Keesokan paginya, Dharma duduk di teras rumah dengan wajah pucat. Dia masih teringat kejadian semalam. Wanita berbaju hitam, jejak kaki basah di rumahnya, dan kata-kata Rahayu yang terdengar seperti peringatan. Sari, yang menyadari perubahan sikap suaminya, mencoba bertanya. Tetapi Dharma hanya menggeleng dan berkata, "Aku harus bicara dengan
Mbok Ranti. Dharma bergegas menuju rumah Mbok Ranti yang terletak di pinggir desa. Wanita tua itu sudah menunggunya di depan pintu, seolah tahu bahwa Dharma akan datang. "Kau akhirnya menyadarinya ya?" kata Mbok Ranti dengan suara berat. Dharma masuk dan duduk di tikar anyaman yang sudah lusuh. Ruangan itu dipenuhi bau dupa yang menyengat. "Apa yang sebenarnya terjadi, Mbok?" tanya Dharma. Mbok Ranti menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Ada legenda lama tentang anak-anak yang lahir di malam letusan. Mereka bukanlah anak biasa, Dharma. Mereka adalah titisan dari sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, lebih berbahaya." Dharma mengernyit. "Apa maksud Mbok?" "Rahayu adalah anakku. Dia manusia." Mbok Ranti menatap Dharma dengan tajam. "Raga, ya, dia manusia, tapi Rahayu, ada sesuatu di dalam dirinya yang bukan berasal dari dunia kita." Dharma merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Apa maksud Mbok?" Mbok Ranti menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Saat kau dan Sari pergi ke Pasar Loak setahun yang lalu, kau pernah mendaki ke dekat Gunung Merapi, bukan?" Dharma mengangguk mengingat perjalanan itu. Dia dan Sari pernah pergi ke sebuah pura tua yang terletak di kaki gunung, hanya untuk melihat-lihat. "Ada sesuatu yang mengikuti kalian sejak saat itu," lanjut Mbok Ranti. "Sesosok perempuan dari dunia lain. Dia yang memilih Sari sebagai wadah untuk melahirkan anaknya. Rahayu adalah bagian dari dirinya." Dharma merasakan bulu kuduknya meremang. "Tidak, itu tidak mungkin. Tanda-tandanya sudah jelas, Dharma," kata Mbok Ranti. "Rahayu bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Dia berbicara dalam bahasa yang bukan bahasanya sendiri. Dan dia tidak seperti bayi biasa. Kau tahu itu." Dharma terdiam. Dia memang merasakan ada sesuatu yang berbeda dari Rahayu, tetapi dia terlalu takut untuk mengakuinya. "Apa yang harus aku lakukan, Mbok?" Suaranya terdengar putus asa. Mbok Ranti menatapnya dalam-dalam sebelum berkata, "Kau harus mencari tahu siapa sebenarnya wanita yang muncul di rumahmu semalam. Dia pasti ada hubungannya dengan semua ini." Dharma menggenggam tangannya erat. Dia tahu ini bukan hanya tentang anaknya. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Di luar, angin berhembus pelan, membawa bisikan samar dari gunung. Setelah berbicara dengan Mbok Ranti, Dharma merasa tidak bisa lagi mengabaikan firasat buruknya. Jika semua ini berawal dari perjalanan ke pura tua di kaki Gunung Merapi, maka dia harus kembali ke sana untuk mencari jawaban. Dengan membawa sebilah pisau kecil untuk berjaga-jaga, dia berangkat pagi-pagi sekali sebelum Sari dan anak-anaknya bangun. Langkahnya terasa berat saat memasuki hutan yang mengarah ke pura. Suasana di sana begitu sunyi. Hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Saat sampai di depan pura tua, dia merasa udara di sekitarnya lebih dingin dari seharusnya. Bangunan batu itu berdiri kokoh meskipun sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Lumut menutupi sebagian besar dindingnya, dan patung-patung kuno yang berdiri di pintu masuk terlihat seperti menatapnya dengan tajam. Dharma melangkah masuk. Setiap sudut pura terasa sepi, namun perasaan diawasi semakin kuat. Di tengah pura ada sebuah altar batu dengan ukiran kuno yang samar-samar terbaca. Dharma menyentuhnya dengan ragu. Saat itu juga suara pelan terdengar dari belakangnya. "Kau kembali." Dharma membeku. Suara itu terdengar seperti bisikan, tetapi juga seolah berasal dari dalam pikirannya sendiri. Perlahan dia berbalik, dan di sana berdiri seorang wanita berambut panjang, mengenakan kain hitam, dengan mata kosong menatapnya. Wanita yang sama yang dia lihat di rumahnya semalam. Dharma ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku. "Anak itu milikku." Suara wanita itu bergema di udara. Dharma menggertakkan giginya. "Apa maksudmu?" Wanita itu melangkah mendekat, tetapi tubuhnya tidak benar-benar menyentuh tanah, seolah dia melayang beberapa sentimeter di atas permukaan. "Rahayu
adalah bagianku. Aku telah menunggunya selama bertahun-tahun. Kini, saatnya dia kembali padaku. Dharma merinding. Tidak, dia anakku. Wanita itu tersenyum tipis. Anak itu bukan hanya milikmu, Dharma. Kau tidak mengerti. Dia adalah titisan yang sudah lama aku tunggu. Tiba-tiba, angin kencang berhembus di dalam pura. Daun-daun beterbangan, dan suara gemuruh terdengar dari arah gunung. Dharma mencoba mundur, tetapi wanita itu semakin mendekat. Cepat atau lambat, dia akan datang padaku dengan sendirinya. Seketika, wanita itu menghilang seperti asap tertiup angin, meninggalkan Dharma yang masih berdiri dengan napas memburu. Dia kini mengerti satu hal, Rahayu bukan hanya anaknya. Dia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Dharma harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Dharma pulang dari pura tua dengan perasaan yang campur aduk. Kepalanya dipenuhi suara wanita bergaun hitam yang mengatakan bahwa Rahayu bukan hanya anaknya, tetapi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Apa sebenarnya arti semua ini? Saat dia tiba di rumah, matahari mulai tenggelam. Sari menyambutnya dengan wajah khawatir. "Kemana saja kau seharian?" tanyanya. Dharma menghela napas, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Tetapi sebelum dia bisa menjawab, suara Raga menangis dari dalam rumah. Sari buru-buru masuk untuk menenangkan anaknya. Sementara Dharma berdiri di ambang pintu, memperhatikan sesuatu yang membuatnya semakin gelisah. Rahayu sedang duduk di pojokan ruangan, menatapnya dengan mata hitam pekat. Tanpa berkedip, "Dia sudah datang, Ayah," kata gadis kecil itu dengan suara datar. Dharma merasakan bulu kuduknya berdiri. "Siapa yang datang, Nak?" Rahayu tersenyum kecil. "Ibu." Dharma mundur selangkah. "Ibumu ada di dapur, sayang," katanya. Mencoba menyangkal apa yang dia dengar, tapi Rahayu menggeleng. "Bukan, Ibu Sari, ibu yang satu lagi." Saat itu juga, angin berhembus kencang dari luar, membuat pintu rumah berderit. Gunung Merapi kembali bergemuruh, dan suara bisikan terdengar di antara desir angin. "Sudah waktunya." Dharma merasa tubuhnya lemas. Dia tahu bahwa ini bukan hanya kebetulan. Ada sesuatu yang sedang menuntut kehadiran Rahayu. Di tengah kepanikannya, dia memutuskan untuk kembali menemui Mbok Ranti. Di rumah Mbok Ranti, wanita tua itu sudah menunggu Dharma di depan rumah, seolah sudah tahu bahwa dia akan datang. Tanpa banyak bicara, dia membawa Dharma masuk dan menutup pintu rapat-rapat. "Aku sudah menduga semuanya akan sampai ke titik ini," ujar Mbok Ranti dengan suara lirih. Dharma menatapnya tajam. "Katakan, Mbok, apa yang sebenarnya terjadi?" Mbok Ranti duduk di lantai, mengaduk-aduk segenggam beras dalam wadah kecil sebelum menjawab. "Legenda ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Dulu, ada seorang perempuan yang dianggap sebagai penjaga gaib Gunung Merapi. Dia adalah seorang wanita sakti yang hidup menyendiri di gunung, menguasai ilmu hitam, dan dipercaya memiliki anak yang lahir dari persekutuan dengan makhluk halus." Dharma menelan ludah. Firasat buruknya semakin kuat. Namun, penduduk desa menganggapnya berbahaya. Mereka memburunya, membakar gubuknya, dan mengutuk keturunannya agar tidak pernah kembali ke dunia manusia. Mbok Ranti menatap Dharma dengan dalam, tapi kutukan itu tak bisa bertahan selamanya. Suatu hari, anak itu akan lahir kembali, dan sepertinya Rahayu adalah titisan dari anak yang telah lama mereka usir. Dharma merasa darahnya berdesir. "Jadi, wanita yang aku lihat, dia adalah..." Mbok Ranti mengangguk pelan. "Dia adalah ibu kandung Rahayu, dan dia ingin anaknya kembali." Di luar, petir menyambar langit. Gunung Merapi bergetar lebih kuat dari sebelumnya. Dharma tahu dia tidak punya banyak waktu. Malam itu, setelah mendengar cerita dari Mbok Ranti, Dharma kembali ke rumah dengan perasaan kacau. Jika benar Rahayu adalah titisan
dari anak yang telah dikutuk ratusan tahun lalu. Maka wanita bergaun hitam itu akan terus menghantui mereka sampai dia mendapatkan kembali anaknya. Saat Dharma membuka pintu rumah, dia langsung merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Api di tungku dapur yang seharusnya masih menyala kini telah padam. Lampu minyak berkelip-kelip seolah ditiup angin. Meskipun semua jendela tertutup rapat, dari dalam kamar anak-anak terdengar suara Raga menangis. Dharma bergegas masuk dan menemukan Sari sedang berusaha menenangkan putranya. Tetapi yang membuatnya bergidik ngeri adalah Rahayu. Gadis kecil itu berdiri di samping jendela yang terbuka lebar, menatap ke arah Gunung Merapi dengan tatapan kosong. "Rahayu!" Dharma memanggil, tetapi anak itu tidak menoleh. Sari menatap suaminya dengan cemas. Dia tadi terbangun sendiri dan langsung berdiri di situ. Aku sudah mencoba menariknya kembali ke tempat tidur, tapi dia tidak mau bergerak. Dharma perlahan mendekati putrinya. Saat dia menyentuh bahu kecil Rahayu, gadis itu akhirnya menoleh dan tersenyum. "Ayah, aku harus pergi." Darah Dharma seakan membeku. "Pergi? Kemana, nak?" Rahayu menatapnya dengan mata hitam legam. "Ibu memanggilku. Aku harus kembali ke gunung." Dharma menggenggam bahu putrinya lebih erat. "Tidak, kau anak kami. Kau tidak boleh pergi kemana-mana." Tiba-tiba angin kencang berembus ke dalam rumah, membuat barang-barang beterbangan. Lampu minyak padam dan hanya cahaya rembulan yang menerangi ruangan. Dari luar terdengar suara bisikan yang semakin jelas. "Ayo pulang, nak!" Sari menjerit ketika bayangan hitam muncul di belakang Rahayu. Sosok wanita bergaun hitam itu berdiri di sana, menatap mereka dengan senyum menyeramkan. Dharma dengan sigap menarik Rahayu ke dalam pelukannya. "Dia anak kami, kau tidak boleh mengambilnya." Wanita itu hanya tersenyum. "Anak itu bukan milikmu, Dharma. Dia adalah bagian dari gunung ini, bagian dariku." Dengan satu ayunan tangannya, angin kencang menghantam Dharma dan Sari, membuat mereka terlempar ke belakang. Saat Dharma membuka matanya, dia melihat sesuatu yang membuat hatinya hancur. Rahayu berjalan sendiri keluar rumah, menuju kegelapan malam, menuju Gunung Merapi. Dharma berusaha bangkit, tetapi tubuhnya terasa berat. Sari menangis, berusaha meraih putrinya, tetapi Rahayu terus berjalan dan akhirnya menghilang di tengah kabut tebal. Gunung Merapi bergetar lebih kuat, seolah menyambut kembalinya seorang anak yang telah lama dinantikan. Dharma dan Sari berlari tanpa memedulikan gelapnya malam. Rahayu telah pergi, berjalan menuju Gunung Merapi, menuju sesuatu yang menginginkannya kembali. Hutan di kaki gunung kini tampak berbeda. Kabut tebal menyelimuti pepohonan, membuatnya tampak lebih menyeramkan. Suara-suara aneh berbisik dari balik semak-semak, seolah-olah gunung itu hidup dan mengawasi mereka. "Rahayu!" Dharma berteriak memanggil putrinya, namun yang terdengar hanyalah gema suaranya sendiri. Sari terisak, tubuhnya gemetar. "Dharma, kita tidak bisa membiarkan dia pergi." Dharma menggenggam tangan istrinya erat. "Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil anak kita." Mereka terus berlari, mengikuti jejak kaki kecil Rahayu yang samar-samar terlihat di tanah basah. Setiap langkah membawa mereka semakin dalam, ke dalam hutan yang tak pernah mereka jamah sebelumnya. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, meniupkan aroma belerang yang menusuk hidung. Di depan mereka berdiri sebuah gerbang batu kuno, ditutupi lumut dan akar-akar pohon. Gerbang itu terlihat sangat tua, seolah-olah telah berdiri di sana selama ratusan tahun. Dan di tengah gerbang itu berdiri Rahayu. Anak kecil itu menatap mereka dengan mata kosong. Di sampingnya, sosok wanita bergaun hitam berdiri dengan anggun. Wajahnya kini terlihat lebih jelas, pucat, dengan mata kelam yang dalam dan senyum yang tidak wajar. "Kau akhirnya datang, Dharma," kata wanita itu. Suaranya bergema di udara. Dharma menarik napas dalam-dalam. "Siapa kau sebenarnya?" Wanita itu mengangkat tangannya, dan seketika gerbang batu mulai bergetar.
Aku adalah ibu kandung Rahayu, dan aku akan membawanya pulang. Sari menangis, berusaha meraih Rahayu. Tidak, dia anak kami. Kami yang membesarkannya. Rahayu menoleh ke arah Sari dan Dharma. Untuk sesaat, tatapannya tampak ragu, seolah ada dua sisi dalam dirinya yang sedang bertarung. Sisi anak manusia yang dibesarkan dengan cinta, dan sisi lain yang memanggilnya kembali ke asalnya. Dharma melangkah maju. Rahayu, dengarkan ayah. Kau tidak perlu pergi. Kau adalah anak kami, bukan miliknya. Namun, sebelum Rahayu bisa bereaksi, wanita itu melambaikan tangannya, dan tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Sudah terlambat, Dharma. Pintu ini akan segera terbuka, dan anak itu akan kembali ke tempatnya. Dharma merasakan sesuatu yang dingin merayap di tubuhnya. Ini bukan sekadar mimpi buruk. Ini adalah akhir dari semuanya. Tapi dia tidak akan menyerah. Dengan keberanian yang tersisa, Dharma melangkah lebih dekat ke Rahayu dan berkata dengan suara penuh harapan, "Rahayu, pulanglah bersamaku." Dharma menatap Rahayu dengan penuh harap. Angin bertiup semakin kencang, membawa bisikan-bisikan aneh dari dalam gerbang batu kuno. Wanita bergaun hitam itu tersenyum tipis. "Sudahlah Dharma, tak ada yang bisa kau lakukan. Dia sudah menjadi bagian dari kami." Namun, Dharma tidak menyerah. Dia menggenggam tangan Sari erat, lalu mendekati Rahayu. "Rahayu, nak, ingat siapa dirimu. Ingat rumah kita. Ingat Raga. Ingat ayah dan ibu yang selalu menyayangimu." Mata Rahayu sedikit berkedip, seperti sedang berjuang dalam pikirannya sendiri. Tapi bayangan hitam mulai melilit tubuhnya, menariknya perlahan ke dalam gerbang. Sari menangis. "Tolong nak, jangan tinggalkan kami." Rahayu mulai gemetar. "Ibu, ayah." Suaranya terdengar ragu. Wanita itu mendesis marah. "Cukup." Dia melangkah maju, mengangkat tangannya, dan tiba-tiba angin kencang menerpa Dharma dan Sari, membuat mereka tersungkur ke tanah. Dharma mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa berat. Sesosok bayangan keluar dari gerbang, makhluk tinggi dengan mata merah dan tubuh yang diselimuti asap hitam. "Rahayu adalah milik kami," kata wanita itu dengan suara menggelegar. Dharma tidak punya pilihan lain. Dia harus mengambil risiko. Dengan sisa tenaganya, dia meraih sebilah pisau kecil yang dibawanya dan menggenggamnya erat. Jika makhluk itu adalah bagian dari dunia gaib, maka hanya ada satu cara untuk memutuskan hubungan mereka dengan Rahayu. Dharma menggigit bibirnya dan dengan cepat menggoreskan pisau ke telapak tangannya, membiarkan darah menetes ke tanah. "Aku berkorban untuk anakku," teriaknya. Tiba-tiba angin berhenti. Langit yang semula gelap bergemuruh. Wanita bergaun hitam menatap Dharma dengan kaget. "Tidak, kau tidak boleh melakukan itu." Darah Dharma menyentuh tanah, dan tiba-tiba sebuah cahaya merah muncul dari tanah, melingkari Rahayu. Gadis kecil itu menjerit. Tubuhnya bergetar hebat. Bayangan yang melilitnya mulai terbakar oleh cahaya tersebut. Rahayu menatap Dharma dan Sari dengan mata yang kini kembali normal. "Ayah, ibu." Wanita bergaun hitam menjerit marah. "Tidak, dia adalah milikku." Namun, tubuhnya mulai memudar. Makhluk tinggi yang keluar dari gerbang meraung kesakitan sebelum akhirnya menghilang dalam pusaran angin. Gerbang batu bergetar keras, dan sebelum wanita itu bisa melakukan apapun, pintu ke dunia lain itu runtuh, menelannya bersama bayangan yang tersisa. Dharma dan Sari menarik Rahayu ke dalam pelukan mereka. Saat semuanya kembali sunyi, Gunung Merapi masih berdiri gagah. Tetapi kini, anginnya terasa lebih tenang. Mereka tahu, kutukan itu telah berakhir. Dharma, Sari, dan Rahayu duduk terengah-engah di depan reruntuhan gerbang batu. Semua telah berakhir. Wanita bergaun hitam itu telah lenyap bersama makhluk-makhluk yang mengikutinya. Rahayu masih gemetar dalam pelukan Sari. Matanya kembali normal,
tidak lagi dipenuhi kegelapan seperti sebelumnya. Ayah, ibu, aku takut. Suara gadis kecil itu bergetar. Sari membelai rambut putrinya dengan lembut. Semua sudah berlalu sayang, kau aman sekarang. Gunung Merapi tampak lebih tenang, seolah-olah telah melepaskan sesuatu yang telah lama terikat padanya. Dharma mengamati sekeliling, memastikan bahwa tidak ada lagi ancaman. Kita harus segera pulang, katanya. Mereka bertiga berjalan perlahan, meninggalkan reruntuhan gerbang batu. Hutan yang tadinya terasa menyesakkan, kini terasa lebih terbuka, seolah telah kembali menjadi hutan biasa. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan hitam yang mengintai. Namun, sebelum mereka benar-benar keluar dari hutan, Rahayu berhenti dan menoleh ke belakang. "Ada apa, nak?" tanya Dharma. Gadis kecil itu menggigit bibirnya. Aku merasa ada yang masih mengawasi kita." Sari menggenggam tangan putrinya lebih erat. "Itu hanya perasaanmu saja sayang. Ayo, kita pulang." Mereka kembali ke rumah menjelang pagi. Langit mulai berubah warna, menandakan datangnya fajar. Saat mereka melangkah masuk, Raga masih tertidur di depannya. Rumah terasa damai, berbeda dari malam-malam sebelumnya. Dharma duduk di kursi kayu, menghela napas panjang. Akhirnya, kita bisa tenang. Namun, saat itu juga terdengar suara pelan dari luar rumah. Dharma dan Sari saling pandang. Siapa yang mengetuk pintu sepagi ini? Dengan hati-hati, Dharma berdiri dan berjalan ke pintu. Dia membuka pintu perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Namun, tepat di depan ambang pintu, tergeletak sebuah boneka tua bergaun hitam dengan mata hitam pekat yang tampak menatap langsung ke arahnya. Dharma merasakan bulu kuduknya meremang. Dari belakangnya, Rahayu berbisik pelan, "Ibu belum benar-benar pergi, ayah."